Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Anggaruda Sulistya, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Taman Sonadulan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam kesempatan saat ini, saya akan melaksanakan proses segitiga restitusi terhadap peserta didik saya. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi meliputi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Pada tahap validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Dan pada tahap menanyakan keyakinan, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara instinktif, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Mas Benu. Ini duduk sini. Ya Pak. Gimana kabarnya Mas Benu? Alhamdulillah baik Pak. Oke, Mas Benu tahu kenapa saya panggil ke sini? Ya Pak tahu karena saya tadi berangkatnya telat. Oke, benar sekali ya. Nah, kalau begitu menurut Mas Benu itu perbuatan yang benar atau salah? Ya Pak itu perbuatan yang salah karena tadi saya berangkatnya telat. Baik, kalau tahu itu salah berarti Mas Benu sudah menyadari ya? Ya Pak saya menyadari itu perbuatan yang salah dan saya minta maaf. Oke Mas Benu, tidak apa-apa. Berbuat salah itu manusiawi kok. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Saya pun sendiri juga pernah melakukan kesalahan. Tetapi bagus kalau kita mau mengakuinya dan memperbaikinya. Oke, baik Mas Benu. Mas Benu pasti punya alasan kenapa tadi datang terlambat. Kalau saya boleh tahu alasan Mas Benu datang terlambat tadi kenapa sih? Ya Pak saya tadi pagi soalnya ngantar adik ke sekolah dulu baru berangkat sekolah. Oh, setiap hari Mas Benu ini nganter adiknya? Enggak baru-barunya aja soalnya kemarin Bapak sudah dipanggil Kalimantan untuk bekerja, Ibu juga kan di rumah nggak bisa pakai motor. Jadi yang lebih lama lagi saya juga yang harus mengantar adik ke sekolah. Oh begitu, baik. Oke, sekarang saya sudah tahu alasan Mas Benu kenapa datang terlambat. Baik Mas Benu, di awal pembelajaran kita kan sudah membuat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama, benar kan? Iya Pak benar. Dari keyakinan kelas yang kita sepakati bersama itu kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah Mas Benu langgar? Ya dengan kelas yang sudah saya langgar tentang kejadian berangkat sekolah yang terlambat Pak. Nah, berarti masih ingat ya? Kalau begitu, Mas Benu ini sudah menjalankan keyakinan kelas atau belum? Siap belum Pak? Lalu apa rencana Mas Benu untuk memperbaiki kesalahan Mas Benu saat ini? Ya rencana saya untuk agar tidak terlambat berangkat ke sekolah lagi, saya akan mengantar adik saya lebih pagi Pak, dan agar nanti saya saat berangkat ke sekolah tidak terlambat lagi. Bagus. Dengan begitu, kalau Mas Benu sudah datang tepat waktu berarti sudah menjalankan keyakinan kelas dengan baik. Oke, sip. Mas Benu, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk ketemu saya. Kita memperbaiki kesalahan bersama. Mudah-mudahan ke depan menjadi lebih baik lagi. Kamu terus semangat belajar ya. Monggo bisa kembali ke kelas. Baik Pak, terima kasih. Kalau begitu saya kembali ke kelas dulu ya Pak. Siap. Monggo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Zaki sini silakan duduk.
Gimana kabarnya Mas Zaki? Alhamdulillah baik Pak. Oke, Mas Zaki, tahu kenapa Mas Zaki saya panggil ke sini? Tahu Pak, karena saya telah belum mengumpulkan tugas enzim yang sistem bahan bakar injeksi Pak. Nah, kalau begitu, menurut Mas Zaki, kira-kira itu perbuatan yang benar atau salah, Mas? Iya Pak, itu perbuatan yang salah. Oke, baik. Kalau Mas Zaki udah tahu benar itu benar atau salah, berarti Mas Zaki sudah menyadari ya? Iya Pak, saya menyadari, saya tahu perbuatan itu salah dan saya minta maaf Pak. Oke, Mas Zaki, tidak apa-apa. Berbuat salah itu manusiawi kok. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Saya sendiri pun juga pernah melakukan kesalahan. Tapi bagus kalau kita mau mengakui dan memperbaikinya. Nah, Mas Zaki pasti punya alasan dong kenapa terlambat mengumpulkan tugas. Kalau boleh tahu, alasan Mas Zaki terlambat mengumpulkan tugas karena apa, Mas? Saya terlambat mengumpulkan tugas karena saya terlalu sibuk memodifikasi motor teman saya Pak. Oh begitu. Di rumah sudah buka bengkel ya, Mas? Belum kok Pak, cuma kalau ada orang minta tolong, saya bantuin Pak. Oh begitu. Bagus loh Mas Zaki itu. Baik, sekarang saya menjadi sudah tahu kenapa alasan Mas Zaki terlambat mengumpulkan tugas. Oke Mas Zaki, kan di awal pembelajaran kita sudah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama, benar nggak? Iya Pak, benar. Nah, kira-kira Mas Zaki merasa ada yang dilanggar nggak dari keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama itu? Iya Pak, ada keyakinan kelas yang sudah saya langgar Pak. Oke, keyakinan kelas apa yang sudah Mas Zaki langgar? Keyakinan yang sudah saya langgar tentang kedisiplinan waktu mengumpulkan tugas Pak. Nah, oke, ternyata Mas Zaki masih ingat ya. Dengan begitu Mas Zaki sudah menjalankan keyakinan kelas belum? Belum Pak. Oke, terus kira-kira apa rencana Mas Zaki untuk memperbaiki kesalahan Mas Zaki saat ini? Rencana saya dengan saya akan mengumpulkan tugas tepat waktu untuk hobi saya yang tentang otak-atik motor ataupun membantu teman modifikasi dan lain-lain, saya akan kerjakan setelah tugas-tugas dari sekolah selesai. Nah, bagus Mas Zaki. Dengan begitu, kalau Mas Zaki sudah bisa mengumpulkan tugas tepat waktu, berarti sudah menjalankan keyakinan kelas dengan baik. Saya mendukung kegiatan Mas Zaki yang mengembangkan kompetensi Mas Zaki di rumah secara mandiri. Dan bisa dikatakan kompetensi Mas Zaki sekarang sudah mulai bisa untuk menambah uang jajan Mas Zaki. Benar nggak? Iya Pak, benar. Tapi tetap Mas Zaki harus mengutamakan sekolah terlebih dahulu ya. Iya Pak, siap. Oke Mas Zaki, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ketemu saya. Kita perbaiki kesalahan kita. Mudah-mudahan ke depan menjadi lebih baik lagi. Kamu terus semangat belajar ya. Iya Pak, siap. Kalau begitu saya izin kembali ke kelas Pak. Oke, monggo kalau mau kembali ke kelas. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Bino Mujadi dari kelas 12 DSM. Hari ini saya melakukan restitusi bersama Pak Angga. Saya tahu kesalahan saya bahwa saya berangkat sekolah terlambat. Hal ini sudah melanggar keyakinan kelas. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya akan datang tepat waktu. Sekian dari saya. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Faisal Zaki Ramadan, kelas 12 DSM. Hari ini saya melakukan restitusi bersama Pak Angga. Saya tahu kesalahan saya bahwa saya terlambat mengumpulkan tugas. Hal itu sudah melanggar keyakinan kelas. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya akan tepat waktu dalam mengumpulkan tugas. Salam dan bahagia. Demikianlah proses segitiga restitusi yang sudah saya lakukan dengan peserta didik saya. Mudah-mudahan kita semua dapat mengimplementasikannya terhadap murid-murid atau peserta didik kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak.